Salus populi suprema lex esto. Keselamatan dan juga kepentingan masyarakat merupakan hukum yang tertinggi. Ada judul tersebut menjelaskan bahwa setiap aktivitas ataupun kebijakan negara yang dibuat harus mencerminkan dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, negara untuk mengajukan tujuan tersebut harus membuat BUMN ataupun badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara sendiri merupakan badan usaha yang berfokus pada bisnis dan juga kepentingan masyarakat dan juga kepentingan publik. Dalam hal ini, BUMN tidak hanya menjalankan fokus ini saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum perusahaan. Oleh karena itu, dalam video kali ini kami akan membahas tentang BUMN dalam perspektif hukum perusahaan, mulai dari pengertian dan klasifikasi BUMN, restrukturisasi dan privatisasi, persoalan keuangan negara dan kerugian negara, hingga status dan tanggung jawab subholding perusahaan BUMN. Badan usaha milik negara adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang telah dipisahkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN. Pembentukan BUMN berasal dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sektor penting bagi negara dan kebutuhan masyarakat harus dikuasai oleh negara. Karena itu, BUMN dibentuk untuk melayani kepentingan publik, menjaga kestabilitasan ekonomi, mengelola sektor strategis, dan membantu pembangunan nasional. Pengelolaannya menggunakan sistem perusahaan agar lebih profesional dan fleksibel dibandingkan birokrasi pemerintahan biasa. Perseroan merupakan BUMN yang berbentuk perseroan dan lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan perusahaan. Sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh negara. Karena berbentuk PT, Perseroan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengelolaan perseroan dilakukan melalui organ perusahaan, yakni RUPS, direksi, dan komisaris dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Dalam praktiknya, salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai independensi direksi, terutama ketika terdapat campur tangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Perum atau perusahaan umum merupakan BUMN atau badan usaha milik negara yang modalnya berdasarkan oleh pool dari negara itu sendiri. Badan usaha ini memiliki fungsi pelayanan publik yang dimana berorientasi pada kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakat. Namun tetap dimungkinkannya untuk memperoleh keuntungan agar dalam hal ini perusahaan tetap berjalan secara sehat. Karakteristik dari perusahaan umum ini sendiri berfokus pada pelayanan publik, namun tetap diorientasikan dan juga dibentuk oleh keprofesionalitasan dalam hukum perusahaan itu sendiri. Perusahaan jawatan merupakan bentuk BUMN yang pembiayaannya berasal dari dana APBN dan status pegawainya berstatus sebagai PNS. Karena sistem pengelolaannya yang dianggap sangat birokratis, perusahaan jawatan kurang efektif untuk menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, bentuk perusahaan jawatan dihapus dan digantikan oleh model perusahaan lain yang dinilai lebih profesional dan fleksibel. A. Restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar lebih sehat, mudah bersaing, dan efisien. Restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan holding dan subholding, perubahan organisasi perusahaan, perbaikan kondisi keuangan, dan efisiensi operasional. Dalam hukum perusahaan, langkah tersebut disebut corporate action, yaitu seperti akuisisi, spin-off, holdingisasi, dan merger. Namun, dalam pelaksanaannya juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kreditor, pemegang saham, dan tanggung jawab direksi atas kebijakan perusahaan.
B. Privatisasi BUMN. Privatisasi adalah proses penjualan sebagian saham BUMN kepada pihak swasta atau masyarakat melalui pasar modal. Tujuan dari privatisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, menambahkan modal, dan mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih profesional. Dalam sudut pandang hukum perusahaan, privatisasi ini menyebabkan perubahan struktur kepemilikan dan menuntut perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dan mendorong pengelolaan perusahaan yang baik. Meski demikian, privatisasi ini sering memunculkan perdebatan karena dianggap mengurangi penguasaan negara terhadap sektor-sektor strategis. Keuangan negara dan kerugian negara. Kekayaan negara yang dipisahkan artinya kekayaan tersebut tidak lagi dikelola secara langsung oleh APBN, tetapi menjadi bagian dari modal perusahaan. Apakah kerugian BUMN menjadi kerugian negara? Terdapat pandangan menyatakan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian negara karena modal perusahaan berasal dari negara. Persoalan ini menjadi penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi dan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi. Business Judgment Rule merupakan prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi ketika mengambil keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian perusahaan. Prinsip ini penting agar direksi tidak takut mengambil keputusan bisnis yang mengandung resiko. Apa kaitan dengan tindakan pidana korupsi? Tidak semua kerugian yang dialami BUMN dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara kerugian akibat keputusan bisnis yang wajar dengan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan jabatan atau tindakan melawan hukum. Pengertian holding dan subholding. Holding company merupakan perusahaan yang mengendalikan beberapa anak perusahaan melalui sistem kepemilikan saham. Sementara itu, subholding dibentuk untuk bidang usaha tertentu agar pengelolaan perusahaan lebih fokus dan terstruktur. Pembentukan holding dan subholding menunjukkan adanya pengelolaan model pengelolaan perusahaan dalam BUMN. Tujuan pembentukan subholding adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan serta dalam hal ini dapat dikaitkan lagi dengan fungsinya, yaitu untuk memperjelas fokus usaha serta untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Oleh karenanya dalam hal ini sistem subholding bertujuan untuk pengelolaan setiap anak-anak perusahaannya sehingga nantinya pengelolaannya akan menjadi lebih maksimal serta optimal. Status hukum subholding. Permasalahan muncul karena saham subholding tidak lagi dimiliki oleh negara, melainkan melalui holding company. Hal ini juga banyak menimbulkan pertanyaan, apakah subholding masih dapat dikategorikan sebagai BUMN dan apakah kekayaannya masih termasuk dalam kekayaan negara? Persoalan ini juga berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan oleh BPK dan tanggung jawab hukum perusahaan. Dalam hukum perusahaan dikenal adanya prinsip limit liability atau perbatasan tanggung jawab, yang dimana perbatasan tanggung jawab ini berdasarkan dari saham yang digelontorkan ataupun saham yang diayakan oleh perusahaan. Lalu dalam hal ini prinsip tersebut dapat dianulir ataupun dapat diimbangi dengan prinsip corporate wealth, yaitu pertanggungjawaban yang dimintai oleh beberapa organ perusahaan akibat dari pelanggaran hukum terhadap badan hukum tersebut. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan, bagaimana holding company dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian dari beberapa subholding itu sendiri. Kesimpulan dari video yang kami bawakan, BUMN tidak hanya sebagai instrumen masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen bisnis yang harus dikelola secara profesional. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMN perlu diperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan juga pengambilan keputusan yang baik secara keuangan maupun hubungan antara holding dan subholding perusahaan.